Dua orang tertimpa pas di bawah pohon dan satu orang terkena rantingnya. Yang satu orang yang tidurnya beda ini tadi ya, yang beda kena ranting. Dan yang satu orang ini sempat keluar, yang dua orang meninggal di tempat. Meninggal di tempat dengan kondisi satu orang perut pecah dan satu orang lagi kepala pecah sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri. Kenalkan, saya host Anda. Nama saya Ganis. Saya di sini ingin menceritakan mengenai kejadian kisah nyata yang dialami oleh sahabat saya pribadi. Nah, Sobat Misteri, di sini sebenarnya kita akan menguak seperti suatu kejadian yang sangat tidak bisa dibayangkan ya. Dari sini saya perkenalkan, di sebelah saya adalah Saudara Galih Tri Prasetya Tantra, atau kita lebih sering mengenal dengan sebutan nama Galih. Gimana kabarnya Bang Galih? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Alhamdulillah kita di sini ada cerita-cerita dikit, hanya sekedar kilas balik yang bisa menjadi pelajaran buat kita dan juga pelajaran buat generasi-generasi penggiat alam selanjutnya. Gimana nih cerita awalnya, kejadiannya, ekspedisi pada saat waktu itu? Silakan mungkin diceritakan kepada rekan-rekan sobat-sobat misteri semua. Terima kasih Mas Ganis. Jadi kalau kita ingat-ingat, era tahun 90 sampai tahun 2000 itu adalah eranya para pendaki, eranya para petualang. Bahkan anak-anak kecil mulai dari Cispala, ya kan, anak-anak SMA, anak-anak Mapala, mahasiswa pecinta alam, bahkan sampai komunitas alam itu lagi doyan-doyannya, lagi senang-senangnya ngedaki. Nah, kejadian ini pada tahun 2002. Pada tahun 2002 itu kebetulan saya masih berumur sekitar 18 tahun, masih menginjak kelas 2 SMA. Dan kejadiannya adalah di saat kita sedang technical meeting. Ya, nah, sedang kelas meeting, maksudnya lagi kelas meeting, kita setelah ujian, dan anak-anak itu akan selalu menggunakan momen liburan mulai dari kelas meeting sampai ke libur panjang itu untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang kira-kira daerah mana sih yang asik, daerah mana sih yang bisa kita datangi untuk berkemah. Di Bengkulu pada tahun itu, tahun 2000-an itu, yang ada satu tempat wisata namanya adalah air terjun Datar Lebar. Nah, air terjun Datar Lebar ini terletak di Desa Datar Lebar, Kecamatan Tabah Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Kebetulan saya lahir dan besar di Bengkulu. Dan air terjun Datar Lebar ini adalah surganya para penjelajah, surganya para penggiat alam untuk di Bengkulu ya. Karena apa? Mereka tidak terlalu suka untuk mendaki gunung dengan yang tingkat perjalanan yang ekstrim, tingkat perjalanan yang melelahkan. Tapi untuk air terjun Datar Lebar ini, kalau kita dari kota Bengkulu itu hanya memakan waktu 1 jam sampai ke Kecamatan Tabah Penanjung itu, dan perjalanan sampai ke air terjun itu hanya memakan 2 jam. Jadi untuk para pemula-pemula pun masih bisa terjangkau. Bahkan untuk para family, untuk pendaki-pendaki family pun masih bisa terjangkau. Langsung ringkas cerita. Kejadian ini terjadi 2002 di saat kita libur sekolah, sama lagi eranya masanya kelas meeting. Teman-teman mengajak saya waktu itu, karena tahu saya juga sebagai anak pramuka dan anak Sispala. Jadi kita aktif untuk pendakian, bahkan bisa dikatakan saya juga tiap minggu pasti ada ngedakinya gitu ya, walaupun dengan bolos sekolah ini ya, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Hari Sabtu kita janjian di sekolah, hari Sabtu siang kita janjian di sekolah, berangkat dari sekolah sampai di air terjun Datar Lebar itu sekitar maghrib. Nah, sebelum maghrib itu kita sudah masuk ke air terjun Datar Lebar. Mulai dari perjalanan pendakian sampai ke air terjun Datar Lebar itu kondisi hujan lebat. Sampai kita mendirikan tenda itu dengan kondisi hujan lebat. Dan baru reda hujan itu sekitar pukul 9 malam. Nah, pukul 9 malam hujan itu reda. Ada salah satu rekan kita yang menyampaikan pesan. Jangan diriin tenda di sana. Nah,
Kenapa? Kata kita kan. Terus kata dia, tadi di situ barusan ada ranting jatuh di lokasi kita mendirikan tenda itu. Karena ada saran dari teman ini, kita langsung bongkar tenda tuh. Kita langsung bongkar tenda, kita pindahkan tenda itu. Kita pindahkan tenda itu sekitar jam 9 malam, jam 10 selesai udah berdiri. Ada satu rombongan teman lagi dari SMU Negeri 4 waktu itu. Teman-teman kita dari SMU Negeri 4, mereka melakukan pendakian dan baru tiba sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam tiba, ya kita bersapa, ya kan, bersapa apa kabar dan segala macam. Tiba-tiba dia mendirikan tenda di tempat kita mendirikan tenda pertama tadi nih, yang kita dipesanin katanya jangan di tenda situ. Karena kita namanya pecinta alam saling mengingatkan dong, kita saling mengingatkan jangan diriin tenda di sana. Kenapa? Jawab seperti biasa ya kita. Tadi kita barusan kejatuhan rating di situ. Tapi ternyata teman kita ini mengabaikan pesan itu. Itu kan kalian yang tertimpa. Insya Allah kita nggak ketimpa lagi kejadiannya itu. Ternyata hujan reda, sudah sempat istirahat, ya kan, kita udah mulai keluar tenda nih, tenda seperti biasa dengan aktivitas para pendaki yang mulai menyalakan api unggun, mulai gitar-gitaran, mulai nyanyi bareng, mulai bersapa, bertawa, dan bercanda gurau bersama, sampai akhirnya sekitar jam 12 malam, aktivitas mulai menyurut, mulai pada tiap tenda itu sudah mulai mematikan lampu badainya, udah mulai ada istirahat. Tapi terdengar sayup-sayup di tenda yang tadi kita pesankan tadi itu. Mereka melakukan rolling piket, jaga malam. Tapi tetap nih waktu rolling jaga malam itu terdengar juga sayup-sayup dari temennya nih. Ada yang ngomong nih, "Woi, ngapain lo tidur?" Ya kan? Karena apa? Katanya, "Ngapain lo tidur di sini? Namanya kalau camping itu ya kita begadang. Kalau lu cuma mau tidur di rumah aja." Kan gitu tuh. Sampai sekarang itu teringat kata-kata. Ngapain lu tidur, kalau mau tidur di rumah, mendingan di rumah aja, nggak usah camping. Tapi ternyata tetap dari 5 orang ini 3 orang tidur, 2 orang jaga piket. Lampu badai mulai padam, hanya tinggal para piket. Para penjaga piketnya nih malam, dan suara udah mulai sunyi. Bahkan dan kebetulan malam itu saya yang kebagian jatah piket. Dan saya juga secara pribadi lebih suka bentang alam atau tidur di luar tenda dibandingkan dengan harus bergumul dengan teman-teman di dalam tenda yang baunya udah macam-macam. Ya kan, saya lebih suka di luar tenda bermain api dan melihat atau mengawasi keadaan. Hingga akhirnya sekitar pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi itu kita dikejutkan dengan pohon tumbang. Bahkan satu bumi perkemahan itu semua terbangun dengan dentuman dari pohon ini. Jam 4 pagi itu dum, 3 kali hentakan ke bumi. Semua bertanya, ada apa? Ternyata apa? Ada satu pohon yang kurang lebih besarnya itu 2 pelukan manusia dewasa, 2 pelukan orang dewasa ya, kalau kita pelukan itu jatuh dari tebing cadas. Cuman kalau kita melihat dari kondisi pohonnya adalah pohon yang sudah lama rubuh, tapi masih tersangkut di cadas ini tadi. Dan kemungkinan karena hujan yang sungguh lebat membuat tanah ini rapuh. Longsor, tanah penyangganya rapuh, longsor, dan akhirnya si pohon ini jatuh dan menimpa tenda yang tadi sudah kita pesankan jangan mendirikan tenda di sana, ya kan? Yang 5 orang ini tadi. Semua terbangun, langsung ramai di lokasi pohon jatuh. Ada apa. Dan situ kita temukan tenda tertimpa pohon. Wallahualam, astagfirullahalazim ya. Pohon ini ternyata secara langsung menimpa 2 orang. Dan yang dalam kondisi tidur tadi ya, Bang. Yang alhamdulillah yang piket ini selamat nih, yang piket ini tadi. Piket selamat. 2 orang tertimpa pas di bawah pohon dan 1 orang terkena rantingnya. Yang 1 orang yang tidurnya beda ini tadi ya, yang beda terkena ranting. Dan yang 1 orang ini sempat keluar, yang 2 orang meninggal di tempat dengan kondisi 1 orang perut pecah dan 1 orang lagi kepala pecah sebelah. Jadi muka itu mata udah hilang, muka udah pecah sebelah, meninggal di tempat. Dan yang 1 orang lagi pas betul di badan
Ini adalah pohon, karena pohon itu masuk ke dalam tanah sekitar 1 jungkal lebih, Mas Ganis. Jadi kita nggak bisa lagi, nggak tahu mau ngapa-ngapain, orang ini mau diapain kita nggak tahu. Karena apa? Kita basicnya adalah anak SMA yang bercamping, ya kan? Bukan tim rescue, bukan tim yang bisa mengevakuasi seperti ini. Kita nggak tahu mau ngapa-ngapain dan semua hening di saat itu. Hening dan akhirnya pecahlah teriakan mulai kejadian ini. Di saat matahari mulai terbit, baru ada yang inisiatif. Turun, cari bantuan ke bawah. Satu orang turun, waktu itu kalau nggak salah namanya kita sering panggil dia Dedi Bada. Si Dedi Bada ini karena dia memang larinya paling kenceng nih kan, dan fisiknya kuat. Dia turun ke bawah langsung melaporkan ke polsek setempat, ya kan. Waktu itu Polsek Tabah Menanjung, laporkan dan naik lagi sampai di atas itu, sampai ke TKP kurang lebih jam 6 pagi. Jam 6 pagi Polsek sudah sampai di TKP, ya kan, dengan durasi naik turun 2 jam ini tadi. Polisi sudah sampai di TKP tapi tidak membawa apa-apa. Kan lucu nih. Ya kan? Di sini lucu, di sini nih lucunya. Polsek sudah kita kasih tahu ada korban seperti itu tapi hanya membawa badan saja, tidak membawa kamera, tidak membawa atau pendataan seperti apa. Akhirnya kamera kita yang dipakai. Itu kejadian. Kamera kita yang dipakai, foto lokasi, TKP udah diidentifikasi, tinggal kita berbicara bagaimana sih mengevakuasi korban ini, ya kan? Akhirnya apa? Karena tidak ada yang membawa singso untuk kalau pengen memindahkan batangnya, tidak ada yang kuat untuk mengangkat batangnya, akhirnya apa? Korbanlah yang kita potong, bukan batangnya yang kita potong, tapi korbannya yang kita potong. Jadi dipotong setengah perut ke atas dan di bawah paha bawah kita tarik. Jadi pertanyaannya apa? Apa yang tertinggal di situ? Yang tertinggal adalah tulang rusuk dan seisi perut di bawah pohon itu. Inilah awal ceritanya ya. Ini awal cerita yang akan menjadi cerita sampai tahun, bahkan sampai nanti di terakhir saya akan ceritakan sampai di tahun 2014. Inilah yang menjadi awal ceritanya. Evakuasi si jenazah, di 2 orang jenazah yang meninggal di tempat ini, yang di bawah pohon dimasukkan ke dalam tenda saya waktu itu, karena tenda saya adalah tenda terdekat, dimasukkan ke dalam tenda saya dan digulung di tenda itu, kita masukkan ke tandu, bawa turun. Dan 1 orang lagi yang tidurnya melintang ini, dia meninggalnya di saat di pangkuan temannya sendiri. Jadi kata-kata terakhir yang dia bilang adalah apa? Saya haus, tolong air minum. Di saat kita ambilkan air minum dan tidak diminumkan, des, teman kita ini, sahabat kita ini melepaskan nafas terakhirnya. Kita identifikasi ternyata apa? Di batang kuduknya ini, batang lehernya itu udah ada bekas biru, dan mungkin inilah penyebab kematiannya dia, patah leher, ya kan? Identifikasi adalah patah leher, dan itu meninggal di pangkuan temannya sendiri. Dan setelah kejadian itu, teman yang memangku dia ini sempat stres, dan mungkin sekarang pun orangnya masih trauma. Kalau kita bercerita ulang tentang ini, mungkin dia akan teringat dan trauma lagi sebenarnya. Makanya saya agak sedikit tabuh untuk menceritakan ini. Udah, setelah kejadian semua turun, tidak ada lagi orang yang ada di bumi perkemahan itu. Karena apa? Perintah instruksi dari Kapolseknya adalah semua disuruh turun, semua disuruh bubar, semua suruh bubar. Kenapa? Ini menyangkut ada tragedi, ya, kita akan berbicara tragedi. Setelah itu pulang, kita semua sampai di rumah dengan kamera kita yang untuk mengambil gambar ini tadi disita sebagai barang bukti kepada polseknya. Kemudian 3 hari selanjutnya, kita udah sampai rumah. 3 hari selanjutnya, sekretariat bersama atau kita lebih sering bilang sekber ini adalah organisasi yang memayungi para penggiat cinta alam, ya, para penggiat alam. Mereka memayungi itu. Setelah 3 hari itu, mereka memberikan instruksi waktu itu, yuk teman-teman para penggiat alam, kita malam ke-7 setelah kejadian, ya, malam ke-7 setelah kejadian, yuk kita sama-sama tahlil, ya kan, seperti itu, tahlil. Diundang itu semua penggiat alam, bahkan semua. Bagusnya sekber ini waktu itu dia bisa mengumpulkan kembali orang-orang yang ada di kejadian itu, sekitar 100 orang lebih itu banget, kan, sekitar 100 orang lebih diundang untuk melakukan tahlil di malam ke-7, ya kan. Di malam ke-7 kita tahlil. Singkat ceritanya, kita udah malam ke-7 nih ya, malam ke-7 kita tahlil di situ.
dengan harapan yang pertama mengikhlaskan teman kita yang sudah meninggal, ya kan? Yang kedua adalah mengembalikan atau menetralisir kembali bumi perkemahan kita. Biar orang tidak ada lagi cerita, oh di sini dulu ada tragedi, oh di sini angker, nggak ada lagi cerita seperti itu. Kita menetralisir. Di saat malam tahlil, malam ke-7 itu ada sekitar 120 orang. Kita mendirikan terpal tarup, mendirikan tarup itu di lokasi yang saya bilang tadi, bumper yang di bibir air terjun, bukan di bumper kejadian ya, tapi di bumper air terjun kita mendirikan tarup di situ. Dan di malam itu tidak ada tenda lain selain tenda tarup kami, tenda tarup tahlil. Di malam itu tidak ada. Kita semua alhamdulillah konsentrasi, fokus membaca Yasin di sana, tahlil, ya kan, sambil bercerita hingga akhirnya jam 12 malam. Dan seluruh mata kami semua sadar, mulai dari maghrib sampai kami tahlil itu tidak ada lagi pendaki yang muncul, tidak ada lagi pendaki yang datang, dan hanya tenda taruh kita ini tadi mas, ya, cuma ada tenda taruh kita itu di bumper itu. Tapi entah mengapa di saat jam 12 malam bisa hampir dari seluruh kami yang membaca tahlil malam itu, mata kami itu tertuju ke lokasi kejadian, ke tempat pohon ini tadi jatuh. Entah apa, ada angin atau apa, ada kode apa, semua mata kami tertuju ke sana. Dan apa yang kami lihat? Tenda si korban itu berdiri di sana. Karena kita tahu tadi nggak ada satupun pendaki lagi, tidak ada lagi tenda yang berdiri selain tenda kami. Tapi tenda itu ada di lokasi itu. Kenapa kami bisa lihat? Mungkin teman-teman para pendaki bisa tahu lah, kalau misalnya dalam posisi gelap, dalam kondisi yang gelap gulita, ada satu tenda berdiri dengan lampu badai di dalamnya. Maka ini kan terlihat seperti bayang-bayang wayang. Dan di dalam tenda itu, bayang-wayang itu ada 3 orang. Di dalam tenda yang kita lihat jam 12 malam itu, ada bayang-wayang 3 orang. Seperti itu. Dan semua pasti bertanya dong, apakah ini si almarhum? Apakah ini si mendiang? Tidak ada satu orang pun yang berani menjawab. Dan kita hanya bisa mendoakan. Kejadian malam itu cukup menjadi cerita kami. Di hari ke-7 itu, di malam ke-7 cukup menjadi cerita kami yang datang, dan itu disimpan, tidak kami sampaikan ke teman-teman yang lain. Walaupun pada akhirnya di saat kita sudah pulang dan kita posisi di bawah saling bercerita, apa sih yang lo lihat, apa sih yang kalian lihat, gue ngeliat ini, gue ngeliat, dan itu hampir dari seluruh kami itu punya penampakan yang sama. Beda dengan halnya hanya satu orang ya. Kalau satu orang yang melihat, mungkin lo halusinasi, mungkin kamu cuman karena ketakutanmu saja. Tapi tidak, lebih dari setengah kami itu melihat hal yang sama. Seperti itu Mas Ganes. Itu malam ke-7. Di saat malam ke-7 itu kita sudah sama-sama membuat agenda selanjutnya adalah 40 hari. 40 hari setelah kejadian kita akan tahlil lagi. 40 hari sekaligus memasang prasasti sebagai pengingat di sini pernah ada tragedi. Ya. Karena apa? Di saat setelah kejadian bumi perkemahan datar lebar itu dinyatakan ditutup selama 40 hari untuk menghormati almarhum. Ditutup 40 hari, tidak boleh ada pendakian, tidak boleh ada aktivitas perkempingan di sana, apalagi sampai diklat dan teriak-teriak yang macam-macam, tidak boleh ada. Nah, sampai akhirnya keluarlah agenda bersama, yaitu hari ke-40 kita tahlil lagi. Hari ke-40 kita tahlil lagi dengan membawa peralatan untuk membuat prasasti di situ. Dan kejadiannya pun ini cukup menarik nih. Ya. Di saat 40 hari di tempat yang sama kita mendirikan tenda tarup, dan kejadian masih seperti yang sama. Di malam terakhir itu kita tidak melihat satu pendaki pun melakukan pendakian, tidak melihat satu tenda pun berdiri selain di tenda kami. Seperti biasa aktivitas kita tahlil, kita baca Yasin bersama sampai akhirnya, dan kejadian ini terulang lagi jam 12 malam. Jam 12 malam itu terulang lagi, tenda itu terlihat lagi. Tenda gaib ini terlihat lagi. Jadi ini adalah penampakan untuk kedua kalinya dengan penampakan tenda yang sama. Penampakan itu terjadi lagi. Hanya
Seperti kata Mas Garis, apa aktivitasnya kan gitu. Di aktivitasnya yang di malam ke-40 ini lebih memberanikan diri aktivitasnya. Setelah kita baca sen jam 12 malam, orang 3 yang di dalam tenda ini, yang bayang-bayang di wayang ini, bayang-bayang di dalam tenda itu, keluar berbaris di depan pintu tenda dan menghadap ke arah tenda taruh. Dan kebetulan di saat itu mata kita semua tertuju pada tenda itu. Entah apa yang dia pikirkan, entah apa yang mereka lakukan, si gaib ini bertiga itu melambaikan tangan ke arah taruh. Melambaikan tangan, apakah ini ucapan terima kasih dia? Apakah ini ucapan selamat tinggalnya dia? Ataukah ini sapaan untuk mereka bahwa saya ada di sini? Kita tidak tahu. Tidak ada satu orang pun yang berani memvonis apa pesan yang dia sampaikan. Tapi itulah keadaannya. Hingga akhirnya 40 hari, dan kembali cerita itu kita simpan. Cerita itu kita simpan masing-masing dan tidak kita ceritakan kepada yang lain-lain. Karena apa? Kita takutnya kalau kita terlalu menceritakan, terlalu membongkar tragedi malam itu, bumi perkemahan yang dulunya ramai ini pasti sepi. Tidak akan ada orang yang berani datang kembali. Tapi ternyata setelah kejadian pun tetap, karena pelakunya banyak dan itu adalah bisa dikatakan hampir seluruh para penggiat alam hadir malam itu dan mereka menyimpan cerita itu. Tidak ada satu orang pun berani, tidak ada satu komunitas pun lagi yang berani untuk melakukan pendakian, melakukan camping di lokasi kejadian itu, bumi datar lebar itu tadi. Hampir setiap malam akan ada 3 orang pendaki yang mengetuk pintu warga ini, mengetuk pintu warga, dibuka, itu tidak ada orang. Kita cerita, data terkumpul, kita melakukan pendakian dengan misi adalah ekspedisi, ya kan. Di sini bisa dikatakan kita berarti ini berarti memang nantangin nih, gitu kan. Dan terakhir adalah terdengar teriakan, jeritan orang minta tolong. Timbul pertanyaan, apakah ini teman kita yang minta tolong? Apakah makhluk lain yang hanya mengganggu konsentrasi kami? Tapi tetap kami orang 6 itu kan berpikir, itu teman, tolongin, itu teman, tolongin. Tapi